Realme berencana meluncurkan smartphone Narzo 60X 5G bersama dengan Realme Buds T300 pada 6 September. Sehari sebelum peluncuran, perangkat tersebut muncul di Geekspin mengungkapkan beberapa detail penting beserta kinerjanya. Sorotan utama dari produk ini adalah bahwa ini adalah smartphone 5G paling terjangkau dari Realme. Ini memiliki layar besar dengan kecepatan refresh tinggi, chips MediaTek, dan baterai besar. Perlu diketahui, Realme Narzo 60X adalah rebranding dari Realme X 5G yang baru saja diluncurkan, atau kalian bisa cek video saya sebelumnya. Desain bundaran yang besar sepertinya memang konsep dasar dari seri Narzo. Jika pada Realme 11 Pro, bundarannya pada di tengah bagian atas. Pada Realme Narzo 60X, bundarannya ada di sebelah kiri atas. Bundaran ini sendiri dinamakan Glory Halo Design. Realme Narzo 60X 5G dibangun dengan layar pansol atau LCD terpusat berukuran 6,72 inci dan resolusi 2400 x 1080 pixel FHD+, dan kecepatan refresh 120 Hz. Panel ini mendukung kecepatan pengambilan sampel sentuh 180 Hz dan tingkat kecerahan puncak 680 nit. Tombol pada perangkat ini ada pada bagian kanannya yang terdiri dari volume naik dan turun serta power. Di bagian bawahnya terdapat ditemukan speaker, USB-C, mikrofon, dan port audio 3,5 mm. Pada bagian kirinya dapat ditemukan slot SIM dan microSD. Di atasnya hanya akan ditemukan sebuah mikrofon kedua. Karena masih satu keluarga dengan Realme 11X 5G, bahasa desain yang diadopsi masih cukup serupa. Pada bagian punggung, Realme Narzo 60X 5G sama-sama memiliki modul lingkaran yang lebih menonjol dari cangkangnya. Di dalam modulnya terdapat kamera utama 50 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Kamera disertai lampu kilat LED berbentuk menyerupai pil untuk membantu pencahayaan di tempat minim cahaya atau malam hari. Kamera depan 8 megapiksel dapat menangkap foto selfie yang dapat diterima dengan detail yang baik dan warna kulit yang akurat, terutama dalam kondisi pencahayaan yang baik. Daftar Geekspin dengan nomor model RMX 3782, smartphone Realme Narzo 60X hadir dengan prosesor octa-core dengan kecepatan clock puncak 2,20 GHz. Seperti yang kita harapkan, ini adalah chipset MediaTek Dimensity 6110 Plus. Chips ini menampilkan 2 inti besar ARM Cortex A76 dan 6 inti hemat ARM Cortex A55 yang dijanjikan menghadirkan fitur peningkatan penting seperti dukungan kamera bertenaga AI, layar 10 bit, kinerja UX, dan GPU yang luar biasa, serta fitur peripheral yang lengkap. SoC tipe Dimensity 6100 Plus menghadirkan fitur-fitur premium, mulai dari efisiensi daya yang biasa, tampilan yang jelas, frekuensi gambar yang tinggi, teknologi kamera bertenaga AI, konsumsi daya yang rendah, dan konektivitas sub 5G yang handal. Meski memiliki berbagai fitur premium, smartphone yang didukung dengan chipset ini bisa kamu miliki dengan harga terjangkau. Smartphone dipadukan dengan RAM 6GB atau 8GB dan ruang penyimpanan atau storage seluas 128 GB. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 13 yang default dan antarmuka Realme UI 4.0. Realme Narzo 60X 5G hadir dengan fitur pemilidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya sebagai sistem keamanan perangkat. Realme Narzo 60X 5G membawa baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat Super VOC 33 Watt, sedikit lebih rendah dari yang 67 Watt, tapi ini juga sudah cukup kencang, apalagi jika dibandingkan dengan smartphone lain yang tidak menyediakan charger di paket penjualan. Pilihan konektivitas pada perangkat ini antara lain dual SIM, 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GNSS, dan USB Type-C. Ia juga dilengkapi dengan sensor sidik jari yang dipasang di samping, slot kartu microSD khusus, dan jack handphone 3,5 mm. Harga Realme Narzo 60X 5G. Realme Narzo 60X 5G mengusung label harga berikut: 4GB plus 128GB dihargai Rp12.999 atau sekitar 2,3 juta rupiah. 6GB plus 128GB berharga Rp14.499 atau setara 2,6 juta rupiah. Headset ini dapat tersedia dalam pilihan warna Stellar Green atau Nebula Purple. Ini akan dijual melalui Amazon dan Realme.com. Penjualan pertama dijadwalkan pada pukul 12 siang IST pada 12 September. Belum ada informasi resmi kapan ponsel ini akan diboyong ke Indonesia.